selamat malam, kembali lagi bersama saya Devia Sihab di acara Kumpul Pasol. Oke, pada malam ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa nih. Akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Akbar Bowo. Malam. Yang kedua ada Kak Nagita Nurzana. Malam. Yang ketiga ada Kodediko Hakim. Selamat malam. Yang keempat ada Kak Arya Taher. Iya, malam. Oke, pada malam ini kita akan membahas tentang media sosial di era digitalisasi. Oke, seperti yang kita ketahui pemirsa, media sosial ini banyak banget isu yang berdampak merusak kesehatan mental kita. Nah, saya akan bertanya nih pada tamu-tamu saya. Yang pertama gimana? Kodediko Hakim? Ya, seperti yang kita tahu media sosial itu sudah sangat maju ya. Dan juga kemajuan teknologi saat ini itu sudah sangat mumpuni sekali. Maka dari itu kita itu harus bisa dan juga belajar tentang bagaimana kemajuan teknologinya dan juga bagaimana itu apa sih itu media sosial itu. Nah, maka dari itu kita itu harus belajar itu kemajuan teknologi sekarang itu sangat mudah diakses. Kita bisa belajar dari seperti Google. Kita situ bisa menemukan banyak hanya dengan mengetik. Di situ kita bisa belajar banyak dan muncul banyak sekali informasi-informasi yang akan kita gunakan. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dedi. Jadi kita memang harus terus belajar ya, karena belajar pada zaman sekarang itu sangat mudah, pemirsa. Oke, yang kedua ada Kak Nagita Nurzana. Bagaimana pendapatnya? Pastinya di masa sekarang media sosial itu sangat melekat ya di masyarakat. Iya, betul. Bahkan kita sendiri sangat benar-benar gak bisa jauh dari media sosial. Tapi untuk pendapat dari saya sendiri, media sosial ada baiknya juga, Kak. Misalnya kayak untuk berkomunikasi jarak jauh, cari teman, atau bahkan bisa berbisnis. Oke, terima kasih Kak Nagita. Jadi memang media sosial ini berdampak untuk bisa memajukan bisnis kita, untuk bisa memperbanyak teman, memperbanyak wawasan kita. Oke, yang ketiga ada Kak Akbar. Bagaimana Kak pendapatnya? Bisa dikatakan yang tadi bilang Kak Nagita Nurzana kan benar tuh. Media sosial tuh bisa mengakses komunikasi jarak jauh ya. Nah, selain itu media sosial tuh bisa berguna untuk pundi-pundi uang. Ibaratnya kita bisa melakukan apa yang kita buat dan melakukan kreativitas kita sendiri demi mencapai kebutuhan viewersnya. Jadi sebanyak viewers yang kita dapat, maka sebanyak juga kita mendapatkan keuntungan. Nggak dikit loh yang kita dapat dari media sosial, banyak. Begitu. Oke, terima kasih Kak Akbar. Nah, saya mau bertanya nih kepada Kak Arya Taher. Bagaimana nih pendapatnya Kak? Oke, kalau menurut saya sih ya, untuk era zaman sekarang ya, digital betul. ya, itu terbalik banget sama yang zaman dulu ya. Saya itu kalau dulu tuh saya generasi X ya, itu dimana masih konvensional. Jadi mungkin yang punya handphone itu bisa dihitung pakai jari, jadi lebih ke face to face kalau bertemu gitu. Dan kalau sekarang tuh serba di generasi Z ya, kalau saya bilang ya, milenial Z itu sudah dihadirkan digital ya. Jadi mereka tuh udah nggak awam tuh namanya internet, media sosial, itu pasti mereka udah paham betul cara penggunaannya, beda sama yang zaman dulu. Nah, berkaca dari itu banyak banget dampaknya ya. Yang pertama ya pasti lebih kecanduan ya, di zaman sekarang kecanduan. Terus kalaupun berlebihan bisa dampak negatif, jadi lebih bikin depresi, bikin stres ya, bahkan bisa ada yang sampai bunuh diri saking dia kecanduan media sosial ya, seperti itu. Dan
perspektifnya banyak sih. Kalau zaman dulu itu kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris ya, katakanlah nggak ngerti bahasa Inggris ya, itu kita searching dulu tuh, cari kamus, terus kita cari misalkan air ya, bahasa Inggris apa nih, water. Nah, kalau sekarang praktis, ambil handphone ya, terus kita googling situ, translate air apa aja, water. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih praktis gitu. Akhirnya apa? Anak-anak zaman sekarang maunya ya simpel-simpel aja, praktis ya, nggak ngerti prosesnya gitu. Ya ada plus minus sih semua itu. Ya paling mesti kita pinter-pinter lah, ambil sisi positifnya dan sisi negatif. Ya, oke, betul. Jadi itu pemirsa pendapat para tamu saya. Jadi banyak kemajuan juga untuk media sosial, tapi ada kalanya juga berdampak negatif. Oke, kita akan masuk ke sesi yang kedua, perdebatan media sosial berdampak pada kesehatan mental kita. Oke, jangan kemana-mana, tunggu sesaat lagi, tetap tunggu di Kumpul Talkshow. Kembali lagi bersama saya, With Kumpul Talkshow. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu perdebatan. Nah, apa sih dampak media sosial bagi kesehatan mental kita? Nah, saya ingin bertanya nih sama Kak Arya, bagaimana nih pendapatnya? Oke, menurut saya itu dampaknya banyak banget. Berdasarkan hasil penelitian riset kedokteran, itu akibat berlebihan bermedia sosial bikin kita stres ya, terus sulit untuk tidur Ya, betul. ya, terus nggak apa, jadi bermalas-malasan beraktivitas, mager lah ya kalau bahasa zaman sekarang. Terus yang fatal adalah bisa membuat orang bunuh diri. Percaya nggak hal itu? Ada kok beritanya ya. Iya sih, saya juga pernah membacanya. Atau pernah mengalami kamu juga? Enggak dong, Kak, saya masih hidup. Masih hidup, oh iya. Iya, bagus. Saya pikir kamu juga pernah. Enggak ya? Kalau saya itu berarti saya hantu dong. Iya. Jadi banyak konten kreator sekarang yang tidak bertanggung jawab atas kontennya. Ya, kenapa saya berkata seperti itu? Orang bikin konten, contoh ya, kayak platform YouTube, bikin konten bagi-bagi sembako pakai sampah, itu kan nggak bermoral banget. Iya. Niatnya sosial ya harus dengan sepenuhnya sosial. Ya itu salah satu contoh ya, ada lagi beberapa contoh. Terus ya, Instagram bikin konten yang flexing ya, bikin kaya padahal belum tentu itu kekayaannya, bisa aja di endorse gitu, yang membuat rakyat jelata jadi berpikir gini amat ya, bukan bantuin gue mah lalu pamer kan gitu, kasarnya kan gitu ya. Ya. Terus TikTok ya, ini juga sama, ini banyak banget. Ada orang yang meninggal gara-gara konten stop truk ya, itu masih bocah-bocah ya. Baru viral ini kan, berhentiin truk tuh di pinggir jalan akhirnya meninggal. Belum lagi konten-konten joget-joget yang di tebing terus akhirnya jatuh pleset, dan masih banyak lagi. Jadi sangat membahayakan sekali ya. Iya, banyak diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma nonton doang, ya yang rugi siapa? Dirinya sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya mesti pandai-pandai lah kita sebagai netizen, sebagai viewer, lihat-lihat konten. Ya, kalau di televisi itu enak. Itu ada lembaga sensor ya, KPI namanya. Jadi bisa tuh dipilih-pilih kita mau nonton ini semua umur, buat anak-anak, dewasa. Jadi orang tua pun bisa kontrol. Oh ini kamu boleh nonton, nah ini udah wilayahnya orang dewasa. Gitu. Kalau media sosial ini ada nggak lembaga yang mensensor itu? Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi semua bisa nonton. Mau adegan seksual, orang umur 15 tahun pun udah bisa nonton, 10 tahun pun bisa nonton gitu. Jadi ya mesti kita benar-benar pilih-pilih, dan tentunya dengan peran orang tua juga harus mendukung program
dalam membatasi konten ya, seperti itu. Ya banyak hal lah yang mesti dibenahi di media sosial. Itu sih kalau menurut saya. Ya, terima kasih ya. Jadi memang kita harus pandai-pandai ya untuk memilih konten. Pengawasan juga harus benar-benar diawasi untuk para orang tua ya. Oke, saya mau tahu nih pakar-pakar platform bagaimana nih pendapatnya. Nah, yang pertama nih saya akan bertanya kepada Kak Dedi, bagaimana Kak untuk pendapatnya? Ya, untuk menurut dari Bang Arya Taher itu sebenarnya sudah benar semua. Tapi ada beberapa yang saya tidak suka ya menurut saya pribadi. Ya, kalau misalnya saya suka pendapat dari Bang Arya Taher ini karena seperti kata beliau, seperti konten-konten sekarang itu konten kreator sekarang itu mereka itu memang sangat susah ditebak dia mau bikin konten apa, dan tidak semua konten kreator itu tidak benar karena itu tergantung dari pemikiran konten kreator tersebut. Maka dari itu kita sebagai netizen, saya juga termasuk netizen, sebagai netizen kita juga harus memberitahu kalau misalnya ada suatu konten itu tidak jelas maksudnya apa, kita kasih tahu ke pembuat kontennya itu, konten kreatornya itu, karena bawah video itu tidak jelas. Yang seperti yang tadi Pak Arya Taher omongin tentang konten yang sampah, itu sudah jelas tidak benar kan. Maka dari itu kita sebagai netizen harus memberitahu bahwa itu salah. Akhirnya dia itu kena pasal ya kan, ditangkap. Karena itu konten itu emang benar-benar nggak jelas itu. Apa maksudnya bikin konten gitu? Saya pendapat pribadi tidak setuju. Emang itu kontennya tidak jelas. Dan juga konten kreator itu juga itu menurut saya itu juga harus semakin maju. Kita sebagai konten kreator itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Dan juga untuk para netizen nih, sebelum Anda berkomentar, Anda itu harus tahu bagaimana apa maksud konten tersebut, apa sih apa yang dia mau menyampaikan dari konten tersebut. Tidak hanya menyimpulkan, wah ini konten gak jelas nih, jangan hanya berpikir satu pihak aja. Maka dari itu di channel bagi saya nih, channel saya ini, saya itu memiliki tujuan bahwa untuk memberitahu bagaimana pendapat sudut orang tertentu, karena pendapat orang itu kan beda-beda. Maka dari itu saya mengundang pakar-pakar atau orang-orang yang sudah mengetahui tentang bidangnya untuk memberitahu kepada kalian, mengedukasi kalian, memberitahu bagaimana pakar itu orang itu apa sih, ini apa sih. Saya ingin memiliki tujuan untuk memberitahu para netizen. Nah, tinggal netizennya aja nih, apakah dia memiliki rasa penasaran yang tinggi akan sesuatu, dan dia itu menyimak, berpola pikir itu diaduk-aduk. Itu yang namanya smart people. Tapi kadang ada netizen yang hanya, wah ini konten gak bener nih, itu salah. Itu jangan sampai kalian terpancing, para netizen lain terpancing tentang netizen itu, jangan sampai. Itu menurut saya. Ya, menurut saya begitu. Nggak disanggah sih. Tak dulu. Berarti cut dulu ya ini. Iya, langsung ngomong aja. Oke, nah khususnya untuk netizen nih, ketika ada konten-konten yang menurut kalian nggak bagus, kalian tuh harus simak dulu nih, cari tahu dulu, Ya, jangan asal jangan asal berkomentar seenaknya saja. Kalian juga harus berpikir positif dan mencari tahu dulu nih, apa nih kenapa konten ini begini, gini apa sebabnya. Jadi kita harus berpikir positif dulu. Tapi kalau menurut saya sih, ini sorry nih saya sanggah nih ya, Oke. sorry nih. Jadi bukan netizen yang salah sepenuhnya sih. Jadi konten kreator ini juga kadang
nggak berpikir dulu kalau buat konten. Contoh nih ya, saya ambil yang lagi happening aja nih ya. Baru-baru ini kan viral bahwa ada channel ya yang mengundang kayak kasus gay gitu ya, dan akhirnya banyak pro dan kontra ya, jadi akhirnya di take down videonya. Jadi mesti apa ya, bener-bener inilah pilih-pilih lagi lah dalam bikin konten gitu, karena apa, banyak dampaknya. Sekarang kalau kita ke mall ya, banyak banget orang-orang yang tidak malu lagi untuk berpegangan sesama jenis ya. Mereka fun aja, enjoy aja dengan hal itu, berpeluk-pelukan di tempat umum ya, tempat yang semestinya tidak dipertontonkan. Jadi sangat disayangkan aja sih gitu. Ya, menurut saya itu memang benar pendapat Pak Arya ini. Sebenarnya kita ada pro kontranya sih antara konten kreator dan netizen. Itu mereka itu memiliki pro kontra juga. Kadang ada konten kreator yang belebuk nggak jelas, itu bikin konten tanpa ada sudut pandang atau memiliki tujuan, yang hanya mengupload saja untuk kepentingan pribadi. Nah, dan juga netizen yang tidak mencari tahu atau memperdalam tentang maksud dari konten tersebut. Maka dari itu sebenarnya tergantung bagaimana kita berpikir lah ya, antara netizen dan juga konten kreator. Nah, untuk pembahasan konten apa tadi, gay ya, untuk gay, sebenarnya menurut Pak Arya ini kan katanya itu maksud tidak baik ya. Akan tetapi bagaimana untuk pihak sebelah, mungkin saja dia itu ingin memberitahu bahwa gay itu tidak baik. Mungkin saja bisa begitu. Bukan hanya wah, ini konten ternyata tidak baik. Itu kan sama aja Anda berpikir sempit. Coba berpikir luas lah, bagaimana konten ini bisa mengedukasi. Mungkin ya seperti yang saya bilang, pasti ada pro kontranya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengolah informasinya, itu tergantung diri kita sendiri. Betul Pak, cuman kebanyakan nih netizen kita nih ya di negara ini ya, itu lebih banyak ngambil negatifnya Pak daripada positifnya. Percaya deh ya, ini saya ambil contoh aja nih ya, banyak orang nonton ya, itu kalau kontennya berbau-bau dengan seksual, itu pastinya yang viewernya banyak banget, 90% atau hampir 100% lah ya. Tapi kalau konten-konten yang edukasi, paling 10 atau 20% nonton. Serius gitu. Ya, saya mengakui bahwa konten-konten tersebut itu membawa banyak viewer ya. Ya memang tidak dipungkiri lagi ya, itu bagi beberapa orang pasti itu konten yang menarik. Siapa sih yang gak pengen ngeliat, ya tau lah Pak. Iya Ya kan? Nah, maka dari itu jadi kita sebagai netizen itu kita harus berpikir pola baik, jangan hanya berpikir begitu. Makanya gitu, kita sebagai konten kreator juga harus mengajarkan. Sebenarnya kita nih sekarang kita sedang membahas itu, kita mengajarkan kepada mereka nih yang sedang menonton bagaimana media sosial itu bekerja dan mau baik buruknya kan. Kita ngasih edukasi kepada penonton yang saat ini. Maka dari itu menurut saya sebagai netizen itu kita harus mengolah informasi terlebih dahulu. Jangan hanya mempercaya informasi yang tidak jelas, konten yang tidak jelas. Dan saya juga salut sih sebagai netizen Indonesia ya. Baiknya mereka itu ketika ada konten nggak jelas, mereka itu berbondong-bondong bahwa wah ini konten nggak jelas nih, kita harus lapor nih, gitu ya kan, solidnya. Kompak ya. Iya, kompak. Makanya dari itu saya sangat suka sekali itu sebagai sisi positifnya. Tapi di lain sisi ya memang kadang netizen ada yang begitu. Makanya itu kita juga harus memakluminya, soalnya pasti nggak luput ya yang namanya positif nama negatif ya. Percaya begitu. Oke, cukup. Mungkin kata Kak Dedi, nggak semua konten kreator itu mengundang influencer yang seperti tadi kayak gitu untuk konten hal yang tidak mencontohkan yang nggak baik. Tapi mungkin ada pelajarannya juga mungkin untuk
para netizen agar tidak melakukan hal yang seperti itu untuk mencobakan saja. Intinya bagaimana kita informasi yang kita dapat lah. Jadi netizen harus benar-benar harus pintar-pintar menyimak konten gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Dedi untuk pendapatnya. Nah, langsung saja nih ke pakar Instagram. Bagaimana Kak pendapatnya? Untuk pendapat dari Pak Arya sendiri, saya sedikit setuju. Cuman ada yang saya garis bawahi yang tadi tentang masalah texting atau pamer. Nah, saya sebagai pengguna Instagram, untuk masalah pamer nih ya Pak, kalau misalnya upload ya itu terserah kita yang punya akun, misalnya kayak bebas, itu akun sosial media kita. Dan netizen sendiri yang berpikir negatif seperti itu, nih orang pasti pamer doang kayak gitu. Padahal kita yang punya akunnya itu atau yang uploadnya itu padahal bukan untuk kayak pamer, tapi ya dia hobi untuk mengupload itu, bukan ke pamer. Cuman kan netizen sekarang atau masyarakat Indonesia sekarang kan mikirnya negatif terus kan ya Pak, tanpa disadari sosial Instagram itu sebenarnya ada hal positifnya juga nih, kayak untuk mencari informasi. Misalnya kita kayak menganggur nih, kayak butuh lowongan kerja. Nah, dengan instan bisa nyari di Instagram itu lowongan kerja Jakarta atau seluruh Indonesia bahkan. Nah, untuk berkomunikasi jarak jauh juga, misalnya kita udah lama nih nggak ketemu teman kita, entah dari SD atau SMP, udah lost contact lah. Nah, dengan adanya sosial Instagram itu jadinya ketemu akunnya dan saling chatan jarak jauh. Ya betul sih, betul. Cuman kalau saya ambil kesimpulan ya paling dari beberapa orang ya hanya 10% lah yang benar ya untuk menggunakan Instagram itu dengan baik. Ibu ini kan sebagai influencer ya, sebagai public figure, tentunya paham betul ya, mesti benar-benar bijak dalam mengupload di Instagram atau di media sosial lainnya, terutama di Instagram. Jadi banyak dari kita yang berpandangan itu negatif, wah ini flexing. Mungkin dari ibu bahwa menunjukkan bahwa ini bukan flexing, ini memang aktivitas keseharian ya, ingin memberitahu kepada fans ibu nih bahwa aktivitas seharian itu seperti ini loh gitu. Cuman ada beberapa yang netizen yang berpikirnya beda gitu sih. Jadi ya kalau bisa lebih mengupload yang lebih bermanfaat gitu sih. Apalagi ditambah kan kamu ini public figure ya tokoh masyarakat seperti itu. Oke, kalau menurut saya ya benar juga yang kata Kak Nagita juga sebenarnya tidak semua orang itu mengupload kemewahan atau pamer itu hal negatif juga. Mungkin bisa menjadi motivasi juga karena kerja kerasnya menghasilkan sebuah benda yang dia inginkan. Jadi untuk memotivasi orang-orang juga sih sebenarnya. Bisa juga seperti itu, untuk ambil positifnya saja ya. Oke, terima kasih Kak Nagita atas pendapatnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke pakar TikTok. Oke, bagaimana Kak? Nama saya Bowo Akbar ya. Saya di sini mewakilkan untuk TikTok ya. Ya. Ya emang itu sih emang murni kesalahan dia sih, konten kreator tersebut. Ya kita tugasnya juga harus mengedukasi atau memberitahu yang mana yang baik dan benar. Justru ketika kita beritahu, pasti dia juga akan mengikuti perintah kita, karena juga maksudnya dia juga pasti akan sadar betapa emang banyak hewan yang di luar sana depresi gitu, dikurung gitu. Makanya dia bertindak seolah-olah dia frontal dan ingin melukai manusia. Oke, mungkin karena namanya manusia juga ya, tak luput dari kesalahan juga. Jadi lebih kedepannya dijadikan pelajaran dan harus banyak-banyak belajar sih kalau untuk konten kreator, lebih banyak untuk belajar ke hal-hal yang positif, membuat konten-konten yang positif. Jadi untuk mengajarkan para konten kreator yang lainnya juga itu.
Oke, terima kasih Kak Akbar. Oke, semakin malam diskusi kita semakin seru. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tetap di Kumpul Talkshow. Oke, kembali lagi bersama saya Devia Shihab. Oke, kita masuk ke sesi 3, yaitu bagaimana sih cara antisipasi dampak sosial media pada era digitalisasi sekarang. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Denny dulu nih, bagaimana sih Kak caranya mengantusiasnya? Ya, terima kasih. Yang seperti kita ketahui ya, yang tadi pembahasan tadi, media sosial itu banyak menyebabkan masalah seperti stres, bunuh diri, terus itunya gara-gara kebanyakan nonton gak jelas, dia pikiran jadi nggak jelas juga, jadi ngaco gitu ya. Maka dari itu, ini terutama nih pasti itu kebanyakan tuh anak-anak kan itu dia masih belum mengenal apapun ya, dan itu juga mereka itu masih sama orang tua. Maka dari itu kita sebagai orang tua nih, untuk para orang tua di rumah, maka dari itu kita harus melihat 24 jam bagaimana anak kita mencari sesuatu di media sosial. Itu yang paling penting, dan juga jaga waktu mereka, batasi waktu mereka untuk mengakses sosial media. Itu untuk anak-anak. Dan untuk remaja itu sebenarnya yang jadi masalah pola remaja sekarang itu harus pola pikir sih. Pola pikir kita itu harus dijaga, dan juga sebagai konten kreator itu kita juga harus mengajarkan para remaja bahwa jangan hanya melihat negatif ya, walaupun kebanyakan pastinya remaja sekarang untuk konten-konten yang menarik bagi mereka pasti mereka lihat. Cuman kita sebagai konten kreator jangan pernah putus asa buat meyakinkan para remaja tersebut. Itu menurut saya. Lalu untuk para orang tua, menurut saya lebih banyak perdalam dan mencari tahu tentang apa itu media sosial, terus belajar dengan teknologi masa kini. Itu menurut saya yang perlu dilakukan oleh orang tua, karena mereka itu harus lebih tahu untuk menjaga anaknya dari hal-hal negatif yang ada di media sosial. Maka dari itu orang tua itu harus tahu banyak tentang media sosial, menurut saya begitu. Oke, terima kasih nih Kak Dedi. Nah, jadi untuk para orang tua nih, kita harus benar-benar menjaga anak-anak supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan untuk para remaja juga harus bisa berpikir, mengatur pola pikir kita agar tidak berpikir yang negatif seperti itu. Oke, untuk anak kita nih, bagaimana nih cara mengantisipasinya nih? Menurut pendapat saya, untuk mengantisipasi kecanduan media sosial ya Kak, yang pertama bisa coba kalian lebih produktif lagi, misalnya kayak baca buku, entah bikin kerajinan di rumah. Nah, terus luangkan waktu buat diri sendiri, seperti meditasi diri sendiri kurang lebih 30 menit ya. Kayak kita pikirkan diri kita sendiri tuh mau kemana sih, apa yang kita pikirkan saat ini. Nah, yang ketiga itu quality time sama keluarga, sama orang-orang terdekat lah ya Kak. Kan saat ini gara-gara media sosial kita jadi jauh sama orang tua atau orang-orang terdekat kita. Nah, mengenai masalah produktif tadi, media sosial juga bisa dimanfaatin nih, kayak berjualan. Kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya jualan di sosmed. Itu sangat membantu banget, misalnya kayak Instagram, entah bikin story jualan kita. Nah, jadi kan kita lebih produktif lagi untuk kedepannya dan menghasilkan uang. Oke, terima kasih nih Kak dan kita. Nah, jadi untuk betul juga nih untuk menghindari media sosial yang berlebihan, kita juga harus banyak-banyak quality time bersama keluarga, karena kan pasti keluarga selalu mengingatkan anak-anaknya begitu. Apalagi kita juga harus mempersibuk diri untuk produktivitas yang bermanfaat lah. Jadi kita punya tujuan, fokus pada tujuan kita, seperti itu. Oke, untuk Kak Akbar nih, bagaimana? Ya, benar yang dikatakan karena kita nurjana, ya kita harus menggunakan waktu luang di saat menggunakan media sosial, karena kita juga
punya ngobrol ulang. Oke. Nggak, tadi lu yang hobi itu. Iya, yang hobi gua. Oke, Gua kebanyakan yuk bisa yuk, bismillah. Oke, untuk Kak Akbar nih, bagaimana nih cara mengantisipasi media sosial secara berlebihan? ya, kita juga harus mempunyai hobi. Hobinya juga jangan satu doang. Kita juga, misalnya kita yang hobi menyanyi nih, kita juga harus bisa hobi main gitar atau hobi berbelanja. Itu bukan hobi ya, berbelanja ya. Boros Pak itu Pak. Boros. Oh, iya. Jangan Pak. Kita juga harus mempunyai komunitas yang mengembangkan diri atau mengembangkan bakat secara alami, kayak apa, komunitas fotografi atau komunitas cagar alam atau komunitas rohani. Ya, kita juga selain itu kita juga harus yang meningkatkan kerohanian di dalam diri kita, kayak misalnya Kristen taat beribadah di gereja, yang Islam juga taat beribadah di masjid gitu. Kita juga harus memanfaatkan waktu luang agar kita bisa menghindarkan kecanduan di media sosial. Oke, terima kasih nih Kak Akbar. Jadi memang hobi itu juga harus dimanfaatkan ya, agar bisa menyibukkan diri dan mengurangi bermain sosial media berlebihan seperti itu, pemirsa. Oke, saya ingin tahu nih cara mengantisipasi nih menurut Ya. Kak Arya bagaimana? Kalau menurut saya sih udah tepat semua ya. Iya. Ketiga-tiganya ya, pertama harus kontrol sama orang tua ya. Apalagi kita ada namanya aplikasi Family Link ya. Jadi itu berguna banget buat si kecil. Kita bisa kontrol apa aja yang ditonton, terus jam berapa kita bisa atur gitu. Jadi bisa mempergunakan itu. Lalu untuk soal bercengkrama ya sama saudara, kerabat, keluarga, itu bagus banget. Itu lebih better daripada kita asik dengan dunia kita sendiri ya gitu. Kemudian untuk yang hobi juga udah bener banget, kita harus banyak-banyak hobi sehingga kita sampai lupa gitu dengan bermedia sosial ya. Mungkin sesekali media sosial nggak apa-apa, tapi lebih better kan kalau kita aktivitas dengan real ya, dengan dunia yang sebenarnya seperti itu ya. Kalau menurut saya sih buat schedule ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali itu ada schedule-nya. Contoh misalkan bangun tidur kita mandi, terus ibadah, terus makan, sarapan, kerja, terus di kerjaan gitu kuliah ya, kalau memang kuliah, terus ada mungkin dating sama pacar atau mungkin istri ya, yang udah keluar kita bisa main sama keluarganya gitu. Terus quality time sama mereka ya, entah itu mungkin nonton atau segala macam, dinner ya, habis itu tidur. Jadi buat schedule-nya tuh dipadetin gitu sehingga kita tidak punya celah untuk bermedia sosial yang terlalu lama. Jadi porsinya udah pas lah ya buat seperti itu. Kalau menurut saya sih mesti pinter-pinter kita lah dalam memilih-milih aktivitas. Ya, betul sekali. Oke, semoga acara ini bisa bermanfaat dan Ya, bisa amin. Termotivasi. Ulang. Dia menghindari ketawa pinter bang, bawahnya nggak diambil, Akbar doang. Oke, jadi acara malam ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua dan menginspirasi banyak orang. Sampai sini, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Devia Shihab. Selamat malam dan sampai jumpa.